Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir dengan pembahasan yang selalu berbeda seputar dunianya para penjahit. Para penjahit itu kalau nggak membahas tentang model, pola, harga-harga alat-alat jahit, pasti membahas tentang seputar kain. Ya, kali ini saya ingin memberi bocoran tentang kain apa saja yang saat ini lagi digemari. Ya, Lebaran kali ini cuacanya sangat panas. Diprediksi cuacanya sangat panas karena hujan sudah mulai banyak berkurang. Terus pemerintah juga sudah mengizinkan untuk mereka-mereka yang merantau boleh mudik, resepsi hajatan diperbolehkan, peribadahan dipersilahkan, untuk sekolahan juga sudah mulai tatap muka ya. Jadi untuk kebutuhan busana sudah kembali seperti tahun-tahun sebelum adanya pandemi. Nah, karena cuaca kali ini sangat panas, maka model baju yang banyak digemari adalah model-model baju yang lebih mengutamakan kenyamanan. Yang adem, lentur, nyaman dipakai itu yang lebih diutamakan. Nah, untuk menciptakan pakaian yang adem, lentur, nyaman dipakai, maka kain yang lagi banyak diburu adalah kain katun rayon. Salah satunya adalah kain katun rayon. Rayon itu pada zaman dulu lebih banyak dipakai untuk membuat daster, baju rumahan, karena rayon memang lentur, mudah dirawatnya mudah, cukup dicuci, dilipat pun sudah bisa. Rayon itu sifatnya mudah kusut, tapi juga mudah sekali untuk diluruskan, untuk dirapikan. Perawatannya tidak sulit. Nah, teksturnya yang adem, jatuh, lembut itu kemudian mulai dilirik orang untuk membuat mukena. Banyak sekali mukena yang terbuat dari rayon karena agar pada saat ibadah kita tidak kepanasan. Nah, rayon itu sendiri terdiri dari dua macam. Ada rayon polos, ada juga rayon motif. Nah, kalau rayon motif kebanyakan dipakai daster ya. Tapi untuk zaman-zaman sekarang ini rayon mulai naik daun menjadi gamis cantik, menjadi tunik cantik karena memang nyaman dipakai, dan banyak sekali mukena yang memakai bahan baku dari rayon. Ini adalah penampakan rayon. Ini rayon jenis rayon biasa. Kalau yang ini rayon jenis Uniqlo ya. Jenis Uniqlo ini lebih bagus dari rayon yang biasa ini. Teksturnya kalau dipegang itu yang rayon biasa itu agak kresek-kresek. Kalau yang ini tuh lebih adem. Nah, rayon ini banyak dicari untuk membuat mukena yang polos. Kalau untuk yang baju-baju santai biasanya itu dengan motif-motif yang santai juga, motif bunga, motif hewan-hewan, atau motif-motif yang lucu-lucu lainnya. Nah, rayon ini sendiri harganya tidak mahal. Di pasaran itu mulai harga 25 sampai harga 40-an ya. Saya katakan 25 sampai 40-an karena tiap toko itu berbeda, tiap pabrik itu berbeda, kandungan bahannya pun juga berbeda, jadi harganya berbeda-beda. Nah, untuk rayon ini sendiri, rayon polos seperti ini bisa dipakai outer, tunik, bisa dipakai apa saja ini. Saya lebih suka rayon ini dipakai untuk gamis. Kalau saat ini tuh lagi musim gamis yang gamis susun 3, itu bisa juga pakai rayon. Kebanyakan kan pakai sifon. Kalau pakai sifon itu kan sifatnya terawang. Sifon ini sifon. Ini sifon. Nah, sifon ini kelemahannya adalah terawang, tapi dia lentur, dia banyak disukai orang, tapi dia harus memakai puring. Puring yang sering saya pakai untuk sifon ini adalah puring hijet.
puring bahan kaos. Puring bahan kaos itu ada yang harganya 10.000, ada yang harganya 15.000, ada yang 25. Saya biasanya pakai yang tengah-tengah, pakai yang 15.000 agar sifon yang lentur ini bisa tetap dipakai dengan puring di dalamnya. Tapi kalau untuk rayon ini sifatnya lentur lembut, dia tidak terawang. Jadi dia tidak pakai puring pun tidak ada masalah ya. Untuk rayon sendiri, selain rayon yang polos tadi, ada juga rayon yang motif. Nah, ini adalah rayon motif. Ini jenisnya jenis rayon viscose print ya, viscose print. Nah, ini juga viscose, lentur banget, lembut, tidak terawang, nyaman dipakai. Nah, ini lagi diburu. Bocoran untuk Anda, kain yang lagi diburu, lagi digemari, dan memang lentur. Nah, berbeda dengan kain chiffon ya. Chiffon yang motif seperti tadi, ini juga chiffon. Ini juga lagi digemari, dipakai untuk gamis-gamis, tapi dia memiliki kelemahan terawang. Ya, dia bisa dipakai untuk pasmina, bisa dipakai untuk gamis, bisa juga dipakai untuk draperi atau layer-layer itu ya. Ada yang polos juga, ada yang motif, banyak pilihan motif. Nah, bocoran lagi kain yang lagi digemari, yang lentur, nyaman, lembut dipakai adalah Wolfish ya, Wolfish. Wolfish ini pun terdiri dari banyak macam. Ada Wolfish Sabrina, ada Wolfish yang nama-namanya saya tidak hafal, tapi ini saya lebih suka menyarankan untuk membeli Wolfish Sabrina. Selain tidak terawang, teksturnya yang lembut, lentur, seratnya padat, bagus ya. Wolfish Sabrina ini sangat saya recommended, karena setiap kali ada yang belanja ke saya kain Wolfish, selalu saya sarankan lebih baik Sabrina karena dia tidak perlu puring. Tapi kalau beli Wolfish yang murah itu biasanya agak ada yang kasar, murah, kasar, dan terawang. Jadi percuma saja kalau murah tapi tetap ngasih puring, kan percuma. Nah, terus bocoran lagi kain yang sangat recommended untuk saat ini adalah Lady Zara, Wall Crepe, Crinkle, Uragiri, dan lain-lain. Nah, ini saya ingin menunjukkan kain Lady Zara. Lady Zara dan Wall Crepe itu hampir sama ya. Bedanya kalau Lady Zara itu ada sedikit melar. Nah, ini kalau ditarik itu ada agak elastis. Nah, Lady Zara ini lentur, lembut, dia tidak perlu pakai puring juga. Jadi sebenarnya untuk kain yang tidak pakai puring itu jauh lebih hemat ya, karena puringnya juga selain kita perlu budget lagi untuk puring, juga kalau menjahitkan di penjahit antara yang pakai puring dan yang tidak pakai puring pasti berbeda. Karena kalau pakai puring itu kan sama saja dengan membuat dua baju. Kita bikin puringnya dulu, kemudian luarnya. Sama saja dengan membuat dua baju, ongkosnya pasti jauh lebih mahal. Bener nggak? Nah, kain ini Lady Zara, dia lentur lembut. Selain bisa untuk gamis, dia juga bisa untuk kerudung. Bisa untuk pasmina, bisa untuk kerudung segi 4, bisa untuk kerudung jadi, dan lain-lain. Jadi kalau ingin membuat sarimbitan gamis yang sifatnya set dengan jilbab, Lady Zara ini sangat recommended. Tapi kalau misalnya untuk membuat satu set dengan ibu bapak atau laki-laki dan perempuan, biasanya saya perempuannya saya kasih Lady Zara. Nah, untuk laki-lakinya saya kasih Toyobo atau Katun Madinah ya. Untuk Toyobo itu bagus ya. Toyobo itu sangat cocok untuk bahan koko, bahan kemeja. Dia ramah di kantong ya, bagus, awet. Kalau untuk Madinah juga awet sih, tapi Madinah itu yang saya tahu dia lebih lentur dari Toyobo, tapi warnanya lebih cepat pudar kalau Madinah. Karena pengalaman saya membuatkan seragam untuk pondok pesantren pernah, itu warnanya nggak lama itu pudar. Berbeda dengan Toyobo. Kalau Toyobo itu lebih kuat, warnanya lebih kuat dan lebih awet. Dia nggak panas, tergantung harga yang kita pilih ya.
tidak panas, tidak terawang, dan dia enggak terlalu lentur karena dia katun. Ini cocok sekali untuk membuat baju koko, untuk membuat kemeja, tapi cocok juga untuk membuat gamis yang sifatnya tidak megar. Karena kalau gamis yang megar itu kan harus bahan yang jatuh. Ini bahannya kurang jatuh, jadi kurang cocok untuk pembuatan gamis-gamis yang sifatnya megar. Terus kain yang lagi booming lagi yaitu kain tiledot ya. Tiledot dari tahun kemarin masih menjadi primadona ya, karena selain harganya murah. Dia sangat bagus dipadu padan dengan model apapun. Jadi baju itu jadi terlihat lebih lembut seperti ini ya. Bajunya seperti ini, kita tambahi dengan tiledot, maka penampakannya jadi lebih elegan, lebih terlihat mahal, lebih terlihat lembut. Apalagi kalau dibikin rumbai-rumbai lentur gitu, akan terlihat lebih feminin, akan terlihat lebih cantik ya. Terus untuk selanjutnya, kain Madinah itu seperti ini. Penampakan kain Madinah itu memiliki serat-serat ya. Nah, seperti ini penampakan kain Madinah ya. Dia agak sedikit mengkilat. Kain Madinah ini di pasaran macam-macam harganya ya. Ada yang murah, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35, ada juga yang 40. Jadi harga itu tidak menipu ya. Semakin mahal, semakin jatuh, semakin adem, dan pastinya semakin lentur. Nah, itu tadi rekomendasi kain-kain yang saat ini lagi booming. Untuk brokat yang masih merajai tetap brokat yang harga 25, brokat tulang. Kalau untuk tile banyak sekali pilihannya, mulai harga 25 sampai harga ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Tapi untuk yang standar, yang sering dipakai itu, yang sering dipesan oleh kawan-kawan itu brokat tulang ya. Brokat tulang masih rame, brokat cantili dan lain-lain. Itu untuk baju-baju lebaran. Rekomendasi kain-kain untuk baju lebaran yang murah meriah, harganya ramah di kantong, tapi tidak terlihat murahan. Nah, itu tadi sedikit rekomendasi kain-kain yang saat ini lagi dicari, yang tidak terlalu menguras kantong, sesuai budget. Karena untuk tahun ini kemungkinan hampir bersamaan dengan tahun ajaran baru, kebutuhan masyarakat pasti meningkat, karena setelah lebaran mereka harus memikirkan seragam untuk anak-anaknya di tahun baru. Demikian dari saya, Siva Naura, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Terus semangat, jaga kesehatan untuk Ramadan kali ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik, tetap bisa melayani pelanggan dengan baik, dan semoga kita bisa melalui segala ujian, segala cobaan. Betapa repotnya untuk para penjahit di musim-musim sekarang ini, di saat-saat Ramadan kali ini hampir tidak terasa lapar, tidak terasa haus, karena dikejar target, dikejar deadline lebaran. Semua pelanggan yang sudah kita ACC bajunya harus jadi. Demikian dari saya, Siva Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.